ini lagi, Pak. Ya, Bapak share screen. Oke, ini buku besar ya, yang kemarin praktek terakhir. Oke, ada yang sudah buka Excel? Nah, ini untuk siklus berikutnya kan dari buku besar itu, kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kan untuk berikutnya siklus akuntansi itu membuat neraca saldo ya. Kita tambah sheet di sini. Kemudian kita kasih rename. Namanya NS. Sampai di situ paham ya? Nambah sheet ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan mengisi di sini di baris kelima nih kode ya. Kemudian nama akun. Kemudian setelah itu ada debit, ada saldo awal. Ini periode berjalan. Yang terakhir periode akhir atau saldo akhir. Ini kode, nama akun, saldo awal, periode berjalan, dan saldo akhirnya. Ini kita kasih di rata tengah, Ctrl B. Ini bisa kita perkecil seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita kopikan kode akun dan nama akun. Kita copy. Kita pas di sini ya. Kita pas ya, seperti ini. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya dulu? Cukup jelas nggak? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup jelas ya sampai situ. Nah, barulah kita akan mengisi rumus-rumusnya. Ini yang paling penting adalah mengisi rumus-rumusnya, karena kalau salah rumus nanti error. Bangga. Oke,
Oke, sudah siap ya untuk mengisi rumusnya? Yang pertama adalah di saldo awal, ya, sama dengan if kurung buka seperti biasa ke kode, sama dengan tanda petik 2 kali, kemudian titik koma. Ada titik koma. Kenapa pakai titik koma sekarang, Pak? Karena ini regionnya sudah Bapak ganti menggunakan Indonesia. Kalau bahasa Inggris kene pakainya koma doang. Nah, ini titik koma, terus tanda petik lagi 2 kali, titik koma. Ini rumus yang kemarin sih sebenarnya diulang-ulang. VLOOKUP kurung buka, kemudian ke kode, titik koma, kemudian buka akun ya. Nah, di sini ada tanda seru, titik koma. Nah, untuk saldo awal ada di baris kolom 1 2 3 4. Berarti angkanya 4 nih. Ya, kurung tutup, enter. Nah, ini sudah masuk untuk rumus di saldo awal. Tinggal kita copy ke bawah sampai dengan beban lainnya. Nah, oke, guys, sudah paham sampai situ rumus VLOOKUP ya sama logika. Itu untuk rumus saldo awal. Awal. Ya, saldo awal. Nah, untuk periode berjalan sekarang, untuk periode berjalan ini menggunakan rumusnya SUMIF. SUMIF. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, langkah-langkahnya bisa dicatat di catatan ataupun langsung dipraktekkan yang buka Excel-nya. Nah, ini SUMIF. Setelah SUMIF, buka jurnal. Oke, bentar. Akuntansi itu ada 2 jenis akun. 2 jenis akun ya. Ada yang akunnya saldo normalnya di debit, ada yang saldo normalnya di kredit. Sudah paham mungkin itu ya? Ada yang saldo normal di debit, ada yang saldo normalnya di kredit. Yang di debit itu kan kelompok aset dan beban. Untuk saldo normal kredit itu pendapatan, utang, dan ekuitas. Nah, jadi rumus ini Bapak buat 2. Yang satu untuk saldo normal debit, yang satu lagi nanti untuk saldo normal kredit. Untuk rumus di periode berjalan akun debit itu silakan SUMIF sama dengan SUMIF kurung buka jurnal short yang nama akun yang ada di kolom debit ya, sampai 105 di situ. Kemudian tanda mutlak, titik ya, tanda mutlak, kemudian titik koma, bukan raca saldo, kemudian klik di kas. Ya, setelah itu koma ya, ini nggak pakai mutlak, koma. Setelah itu buka lagi jurnal dan sort yang ada di jumlah yang di kolom debit, yang di kolom akun debit. Di situ jumlahnya sort sampai 105. Oke, setelah itu kurung tutup ya, kurung tutup. Kita buat jenis nilainya adalah akun. Nah, ini ada yang belum masuk rumus di akun debit ya tadi ya. Nah, ini untuk melihat perubahan yang 1.200.000 itu 250 ya, ada di jurnalnya. Ada di jurnalnya, ada masuk transaksinya. Bisa dilihat nanti di kas masuk ya. Nah, ini ada ketinggalan rumusnya setelah tadi kurung tutup ya. Setelah tadi kurung tutup, tanda minus,
untuk kurang ya, tanda kurangi atau minus. Kemudian sum if lagi, itu di situ ya, tanda minus, sum if, kurung buka, kemudian buka jurnal. Setelah buka jurnal, sort yang akun kredit ya. Ini akun kreditnya kita sort sampai 105. Kemudian tanda mutlak F4, buka lagi neraca saldo, klik di kas di situ tapi tidak pakai F4. Dibiarkan saja, kemudian titik koma ya, atau koma. Buka lagi jurnalnya dan sort yang bagian jumlah di situ. Yang di bagian jumlah. Ke bawah jumlah yang ada di kolom akun kredit di situ. Sampai 105 F4 ya, tanda F4 kurung tutup enter. Nah, ini rumus untuk saldo yang saldo akun yang bersaldo normal. Tinggal copy ke jenis akun yang lain yang sama sampai dengan peralatan mesin di situ. Ctrl V ya. Kemudian untuk akumulasi penyusutan kita simpan posisinya di kredit. Nah, kendaraan juga kita paste di situ. Nah, ini juga untuk kelompok beban sama rumusnya. Tinggal di paste di situ, dipaste di situ. Nah, untuk akun kredit sebenarnya kebalikan dari rumus yang tadi. Supaya mudah, cepat gitu ya. Kita tinggal modifikasi aja rumus yang tadi. Cara modifikasinya, kita akan memasukkan ke salah satu akun yang ada di saldo normalnya yang ada di kredit. Ini ada yang masuk dulu, yang ikut Google Meet ya. Nah, sekali lagi untuk yang saldo normalnya di kredit, kita ini kan rumus yang yang di saldo normal debit ya. Kita lihat rumusnya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita balikan yang ada tanda minus itu di depan, dan yang di depan kita pindahkan ke belakang. Nah, yang ini ya, sampai situ kita cut. Itu kita cut, kita kasih bold dulu ya, warna hitam itu adalah untuk kolom debit, yang di bawahnya itu setelah minus dikasih tanda merah itu adalah kolom kredit. Nah, untuk yang bersaldo normal yang ada di kredit, sekali lagi untuk kelompok pendapatan, hutang, ekuitas, dan akumulasi, ini tinggal kita balik saja. Oke ya, kita lihat dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan kolom kredit. Nah, yang rumus ini nanti kita copy dulu. Untuk yang rumus ini kita copy. Ini nanti kita pindahkan nih, yang akun ini kita cut ya, dan dipindahkan ke sana. Oke, kita ulangi. Ini yang sekali lagi rumus yang bersaldo normal debit ya. Kita copy nih. Copy untuk akumulasi penyusutan yang saldo normalnya ada di kredit. Kita bisa copy dari peralatan ataupun dari kendaraan ya. Itu dari kendaraan kita sudah copy nih. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, yang dari sama dengan di situ, setelah sama dengan sum if-nya kita cut.
Ya, kita cut. Ya, Ctrl X atau cut di situ. Nah, kemudian tanda minus di situ, Ctrl V atau paste ya. Ctrl paste. Nah, yang itu buang tanda minusnya yang tadi kita copy. Nah, tinggal kita kopikan rumus yang sudah kita rubah tadi ke akun-akun yang bersaldo normal di kredit. Kelompok pendapatan, hutang, dan beban. Nah, ini saldo-saldo akun-akun yang sudah ada transaksi di periode berjalan, ini akan berubah secara otomatis di periode berjalan. Nah, untuk saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah dengan periode berjalan. Klik enter ya. Jadi untuk saldo akhirnya sama dengan saldo awal ditambah dengan saldo berjalan. Tinggal di enter dan setelah masuk kita copy ke bawah. Nah, untuk melihat perubahan di situ, misalkan ini bank ya, ada bank di debitnya 5 juta di situ. Di transaksi tanggal 3 Januari. Nah, kemudian di kreditnya juga pengeluaran bank dengan tanggal 1 kita jumlah 2.500.000 ya. Yang tanggal 1 juta pengeluarannya, dan tanggal 6 itu ada 5 juta. Maka di situ saldonya adalah 2.500.000 untuk periode berjalan. Masuk 5 juta, keluar 2.500.000. Maka di periode berjalannya saldonya 2.500.000. Nah, untuk perubahan lain, misalkan kita masukkan transaksi nih tanggal 6, tanggal 7 ya, tanggal 7 Januari 2021. Ya, kita misalkan membayar beban air, listrik, dan telepon misalkan. Beban listrik, air, dan telepon. Berarti untuk menjurnalnya di debitnya adalah beban ya. Kelompok beban nomor akunnya 602. Ini 602. Jumlahnya adalah 200.000. Nah, kemudian untuk di kreditnya akun bank. Kita mengeluarkan pembayaran itu melalui akun bank sebesar 200.000. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini belum masuk karena rumusnya belum masuk ya. Kita kopikan dari jenis akun yang sama. Misalkan dari peralatan ataupun dari kas. Kita copy, klik di yang belum masuk rumusnya tadi untuk kelompok beban. Nah, udah masuk ya. Periode berjalannya tadi berdasarkan transaksi ada masuk 200.000. Nah, ini juga bisa kita cek buku besarnya. Buku besarnya kita cek. Di sini akun bank ya, 602. Saldo ininya perlu kelompok akun debit ya. Dan ini ada yang belum masuk rumusnya, maka kita cek ulang untuk rumus buku besar. Kalau di sini bank sudah masuk di situ. Pendapatan masuk ke bank di debit ya. Nah, demikian untuk membuat neraca saldo secara otomatis di Microsoft Excel, dan untuk judulnya kita buat di paling atas adalah nama perusahaan, CP Abadi Tour and Travel, seperti itu. Kita pas di sini, kita rapikan, kita
kita rapikan, kemudian judul